Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi podcast kawan santri di hadapan kawan-kawan semua, atau tepatnya di samping saya ini ada santri-santri muallimin sama kelas 9 MTS gitu ya. Tapi saya kenalin dulu ya teman-teman. Ini demisioner ketua UG angkatan 52 ya. Dan hari ini alhamdulillah di mualliminnya jadi ketua UG juga ya. Alhamdulillah. Namanya Nafisa Ainatullah Uzma ya. Biasanya teman-temannya manggilnya Nafisa Uzma ya. Kemudian di tengah ini ada demisioner Sekretaris Umum UG angkatan 54 ya. Namanya Hania Mutakin, apa sih? Hania Putri Aulia Mutakin, panjang juga. Dan di samping Hania ada Anggi Permatasari. Ya, ini tiga orang ini pokoknya keren-keren yang hebat-hebat. Di kesempatan podcast kali ini yang akan kita bicarain adalah tentang bagaimana merencanain studi dan kesuksesan di masa depan. Ya. Ini sejujurnya dan semua podcast kesiswaan atau podcast ruang santri itu konsepnya harus selalu dadakan ya. Gak ada pertanyaan apapun sebelumnya, gak ada settingan apapun sebelumnya, betul kan ya? Betul. Ya. Ini tadi lagi TPM, Hania lagi ngerjain tugas gitu ya. Bahkan sempat ini dulu ya, diminta untuk selesai tugas dulu. Jadi intinya teman-teman ini semuanya ngalir apa adanya ya. Kita mulai dari seniornya Hania gitu ya. Ada Nafisa sama Anggi. Nafisa itu kelas 11, Anggi kelas 10, Hania kelas 9. Jadi ini kita 3 generasi ya. 3 generasi. Nah, kita akan mulai dari Nafisa dulu ya. Nafisa dulu, bagaimana konsepnya atau bagaimana merencanakan kebahagiaan karir di masa depan gitu ya. Bagaimana milih sekolah waktu itu? Sekolah di mana gitu? Iya, sekolah di mana? Nah, waktu itu kan memang pasti banyak kayak bimbang gitu Ustaznya waktu itu mau kesini mau kesana, cuman karena Nafisanya mengatakan hati terus meminta pendapat dari orang tua, juga meminta pendapat dari yang lainnya tentang sekolah itu, jadi tahu gitu mungkin ini akan menjadi jalan untuk masa depan nanti gitu untuk Nafisa. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan Nafisa di muallim 3 Ustaz. Tidak dipaksa sama orang tua. Udah. Jadi keinginan sendiri ya. Ya. Kemudian gimana akhirnya sekarang jadi kepilih jadi ketua UG lagi? Nah, kalau itu memang di luar kendali Nafisa juga Ustaz gitu, karena yang Nafisa rasakan itu masih harus terus belajar gitu Ustaz ya untuk menjadi seorang pemimpin, karena kan tanggung jawabnya berat sekali gitu. Sebagaimana yang waktu itu di MTS juga berat gitu untuk jadi pemimpin tuh. Tapi ya Allah percayakan kembali Nafisa untuk memegang amanah ini gitu Ustaz. Ya insya Allah Nafisa dan teman-teman semua menjalankannya dengan ikhlas gitu. Alhamdulillah ya. Kita geser dulu ke Anggi ya. Anggi, kalau pengalaman Anggi milih studi itu gimana? Milih studi jenjang lanjutan waktu segede Hania. Sebetulnya Anggi itu emang udah lihat dari awal kelas 7 MTS direkomendasi. Kelas 7? Iya, direkomendasi sama kali itu buat kembali ke P3. Tapi di situ di kelas 9 awalnya bimbang, soalnya teman-teman pada lanjut ke negeri, pengen juga nih ke negeri, pengen juga suasana baru ya pakai was lagi, soalnya paling bikinnya pakai was. Sebenarnya emang hoas gimana? Ribet. Tapi saya potennya sebagai karena kan saya nggak pernah ngalamin hoas ya pasti. Iya. Cuma maksudnya saya sebagai guru, sebagai seorang laki-laki juga justru melihat hoas itu sangat elegan gitu ya, sangat perfect lah ya, maksudnya beda banget sama gaya kerudung yang lain, benar syaki gitu ya.
dan itu menambah apa ya, menambah kesan bagi kami itu ya kepada santri UG yang pakai hoas. Itu kesannya kesan yang sangat positif dan auranya apa ya, auranya islami banget Iya, ya. betul. Tapi memang ada ini apa, ada semacam apa itu deh, beban atau apa ya? Bukan beban ya Ustaz, soalnya teman-teman yang di sana pada ya omongannya pada pada iya. ini kan kebanyakan gak ada yang kumakin, sebagian kumakin. Jadi teman-teman itu agak jangan kumakin lagi, ribet kelasnya. Jadi terbawa omongan, tapi karena luar tanpa bilang siapa-siapa dan tidak atau bilang siapa, tiba-tiba kakak mendaftarin teman. Jadi menerima saja dan emang maunya ya dari kelas itu kemarin. Dan sekarang gimana di mualiminnya? Alhamdulillah seru banget. Seru banget ya. Kita skip dulu ya, kita tahan dulu, lanjut dulu ke Hania ya, dari kelasnya ini. Kalau Hania gimana rencana studi lanjutannya? Kayaknya mah ya Ustadz bakalan ngelanjutin ke mualimin lagi gitu, kayak teteh-teteh yang ada di samping aku. Iya. Mualimin garis 3 Pamukut ya? Iya. Oke. Boleh nggak diungkapin kenapa milih mualimin 3 Pamukut? Ya banyak sih Ustadz faktornya. Yang pertama dari rekomendasi dari mama juga, dari kakak. Terus memang awalnya kan hanya gak kepikiran ya buat ke mualimin karena dari MTS pengennya kan lanjutannya ke negeri gitu. Tapi setelah Hania masuk ke MTS dan apalagi ke RGUG ya Ustaz ya, banyak kan program yang bareng sama Paleb ya, Paleb sama mualimin. Terus apalagi waktu itu ada kunjungan halakoh ke mualimin, itu salah satu yang paling berkesan. Pas kesana itu disambut baik banget Ustaz sama kakak-kakak mualimin teh, melihat lingkungannya yang ada, pertemanannya juga hangat gitu ya Ustaz, nggak kelihatan ada senioritas nggak ada kegiatannya teh. Iya, jadi ya oh gini ya ternyata ya, kebayang sih kalau misalnya hanya sekolah di sana pasti seru adem gitu. Pertama suasana hijau gitu ya. Iya, Suasana hijau apa namanya, boleh tahu nggak kenapa banyak atau apa ya tidak tergoda untuk ke negeri? Nggak kegoda ke negeri. Memang kan pernah kepikiran buat ke negeri. Alasannya karena pengen lebih banyak pelajaran umumnya gitu Ustaz. Tapi dipikir-pikir kan kalau misalnya sekolah teh nggak cuma ada belajarnya juga, ada tentang pertemanannya, terus lingkungannya juga harus yang bikin kita nyaman. Nah, kalau misalnya Hania udah ada di MTS, nanti ke negeri lagi teh harus apa ya namanya, adaptasi lagi. Ya, luar biasa gitu adaptasi. Iya, adaptasi lagi. Terus kan nanti di sana dicampur RGUG, takutnya teh ya pokoknya mah adaptasi lagi. Pokoknya godaannya mungkin ya nggak kebayang. Iya, Ustaz. Baik, kita skip lagi kawan-kawan. Ini kan ada santri mualimin ya di kiri kanan Hania. Kita tanya langsung ya, gimana sih sebetulnya pelajaran-pelajaran yang di mualimin itu ya? Konon sebagian ada yang bilang juga ya ke Hania, katanya lu pusing, berat gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih pengalaman Nafisa, pengalaman hidup ya? Gimana sebetulnya pelajaran di mualimin, kultur di mualimin, dan dampaknya buat teman-teman saat ini? Kalau untuk pelajarannya menurut Nafisa gak terlalu berat gitu, hanya mendapatkan beberapa pelajaran dari MTS. Untuk pusing atau enggaknya pasti ya semuanya juga pusing gitu. Cuman ya proses ya? Iya, berproses gitu. Karena kan kalau kita belajar tuh nggak harus langsung mudah gitu ya Ustaz. Jadi suka ada keinginan juga dari Asatidz kalau misalkan kita yang belum mampu ada tambahan waktu gitu, atau misalkan boleh dicicil gitu untuk tugas. Dan untuk dampaknya tuh sangat berdampak untuk masa depan sih sebenarnya gitu Ustaz. Karena kan nanti untuk jenjang kuliah itu lebih dari mualimin gitu ya Ustaz. Untuk
tugas-tugas gitu. Apalagi kan nanti di malam ini juga diajarkan soal KTI atau dasar-dasar sebelum skripsi ya Ustaz gitu. Dan satu lagi itu apa ya Ustaz? Pelajaran dampak sama kultur. Nah kalau kulturnya itu kayak gimana ya, hampir sama kayak di MTS juga gitu. Jadi kita tuh saling merangkul gitu Ustaz, pokoknya saling support juga, malahan enggak apa ya, enggak malu gitu untuk mengucapkan kayak amanillah mau ke RG ataupun UG. Jadi bukan hanya sekedar itu tuh buat orang yang pacaran enggak gitu, tapi kita tuh karena sebagai saudara muslim gitu Ustaz, jadi saling menasihati juga, saling merangkul juga gitu. Oke, siap ya. Kalau Anggi gimana? Kalau Andi yang masih awal dan masih kelas 10 dari MTS ke Mualimin, lumayan agak pusing. Saya itu pusing banget, lebih pusing dari waktu MTS soalnya banyak, ternyata pas masuk ke semester 2 banyak kerja kelompok, bikin makalah dan sebagainya, soalnya belum terbiasa dari MTS. Tapi dari banyaknya tugas makalah itu bisa membangun kerja sama tim, jadi nggak waktu yang MTS kalau kerja itu paling ketuanya aja, kalau di Mualimin ke semuanya diusahakan ya kompak, yang gurunya juga dibimbing. Ya, dari kasih tugas sudah, tapi dibimbing cara bikin makalahnya. Boleh nggak dibagiin tips biar apa ya, kita bisa mengatasi pandangan yang keliru mungkin ya tentang beratnya pelajaran di Mualimin, atau gimana caranya adaptasi belajar di Mualimin? Kalau bisa itu menggunakan sistem apa ya, cicilan gitu. Jadi tugas tuh enggak jadi tugasnya tuh enggak dilangsungin satu malam dikerjain gitu, tapi misalkan di hari ini tuh ada yang kosong nih jadwalnya, atau misalkan ada jam kos, nah kita tuh bawa buku itu, jadi persiapan dari rumah dibawa ke sekolah untuk dikerjakan, daripada kan kalau jam kos gak digunain lebar juga gitu waktunya. Jadi kalau misalkan ada waktu luang dikerjain satu-satu, sedikit-sedikit, karena kan kalau sedikit-sedikit nanti kesannya juga nggak berat gitu ya Ustaz. Gitu kalau untuk tugas. Oke. Kita split dulu ke Hania ya. Kan tadi udah denger ya apa pengalaman dari kakak kelasnya ya, yang kiri kanan ini. Kalau Hania planning ke depan di Mualimin bakal kayak gimana? Dan yang kebayang sama Hania? Kebayang apa ya Ustaz? Yang kebayang sama Hania nanti kalau masuk Mualimin, Hania bakal seperti apa? Oh iya, kan di MTS pelajarannya kan ada 25 ya. Sedangkan di Mualimin sekitar berapa teh? Sekitar 30. Tambah 5. Tambah ya 2. Dan tentunya makin banyak juga kan tugasnya. Mungkin Hania bakalan lebih bijak lagi buat ngatur waktu, karena merasa di MTS tuh masih banyak hal lainnya, masih kegoda sama HP, scroll TikTok gitu. Nanti di Mualimin mah insya Allah pengen lebih produktif. Boleh tau nggak cita-cita Hania itu apa? Pengennya mah jadi dosen Ustaz. BS Mualimin rencana kemana? Mau kuliahnya pengennya mah lanjutin ke UPI atau UIN. Cocok ya. Kalau ini Nafisa sama Anggi lanjut ke mana nanti? Anggi udah lanjut. Kalau aku belum tahu, soalnya belum tahu kuliah yang sekitar sini, belum nanya lagi yang aku sendiri. Kalau Nafisa? Kalau Nafisa tuh ada rencana ingin ke negeri gitu Ustaz, karena kan apa ya, katanya kalau ke negeri itu jaringannya lebih luas gitu kalau untuk kuliah. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun ini tuh Nafisa udah dikasih udah agamanya udah di sekolah yang agama gitu Ustaz. Jadi kalau misalkan nanti ke negeri insya Allah kuat gitu, walaupun banyak rintangannya, dan insya Allah akan ke Unpad atau ke UPI. Alhamdulillah, begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri podcastnya gitu ya, kira-kira pesan apa yang mau Nafisa sampaikan, Anggi sampaikan, dan nanti Hania sampaikan ya, terkait tentang studi ke Mualimin gitu ya. Tips dari Nafisa dulu ya. Kalau dari Nafisa itu
kita tuh jangan ragu gitu ya untuk menentukan masa depan, karena Allah sudah merancangnya gitu ya Ustaz, dari jauh-jauh hari udah membuat skenario yang terbaiknya untuk kita. Yang perlu kita lakukan itu hanya terus belajar, terutama belajar agama, karena agama itu penting gitu buat kehidupan kita, pegangan kita juga, dimana kita nanti kehilangan arah, kita bisa tahu gitu jalan pulangnya kemana gitu Ustaz. Ilmu agama itu benar-benar dibutuhin banget. Siap. Anggi? Kalau tips dari aku, di era zaman yang makin maju ya makin banyak orang jahat atau orang yang gak benar di luar sana. Kalian mending ya gitu ya, terusnya hanya mending masuk ke rumah ini yang terjaga, udah terjaga lingkungannya, sakitnya, teman-temannya, yang keagamaan gitu. Iya, jadi lebih baik yang pasti gitu ya, yang udah ada kredibilitasnya, yang udah keuji Quran sunnahnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Hania sendiri, pesan apa yang mau disampaikan? Paling kesimpulan aja mungkin ya. Oh ya boleh sih. Kesimpulannya jadi ya intinya mah jangan takut buat masuk Malinin, karena pastinya di sana lingkungannya terjaga, lingkungan yang baik, terus juga kita bisa lebih memperdalam ilmu agama, karena di usia Hania yang masih remaja dan labil ini, kalau misalnya berkumpul sama orang-orang yang soleh, insya Allah dikitnya bakalan ke bawah gitu, solehnya nggak akan terbawa arus zaman yang makin Iya. Terakhir banget ini sebelum ditutup. Keuntungan apa aja yang bisa didapat dari santri MTS kalau masuk ke mall ini? Kalau keuntungan yang dapat kita sesuai pengalaman saya sendiri, Nafisa itu jadi lebih berani buat bicara di depan umum gitu kan. Nah saya kayak masih takut gitu, walaupun masih ada dorongan, cuman kayak masih takut. Tapi yang tadi Walimin dipaksa untuk terjun langsung ke lapangan gitu, saya dengan waktu yang mendadak 2 hari yang 3 hari gitu. Itu sih jadi kayak lebih berani buat bicara, untuk mengeluarkan pendapat gitu. Terus lebih rajin juga soal tugas gitu ya Ustaz. Dan kita juga mendapatkan kayak kekeluargaannya gitu Ustaz, jadi kehangatannya terasa. Itu ya, betul. Plus bagi santri MTS 3 dan ya lanjut ke Mualimin Batis 3 Pamukter, itu dapat potongan atau diskon atau beasiswa juga banyak ya, misal sebesar 2.300.000. Masya Allah ya. Ini bagusnya dimanfaatin ya sama teman-teman santri kelas 9 MTS. Baik teman-teman, kayaknya segitu dulu sesi podcast kita hari ini. Makasih banyak. Kami doain semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkah segala ikhtiar dan aktivitasnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.